Halo Golfers, balik lagi sama gue Kevin di Golfin Rancamaya Golf and Country Club. Jadi hari ini gue akan bikin Quick 18 di Rancamaya, sekaligus juga kedatangan bintang tamu. Nah tapi bintang tamunya ini tinggal serumah sama gue, jadi tiap hari ketemu. Nggak tahu ini judulnya bintang tamu atau enggak gitu. Jadi hari ini main sama Papa. Nah ini dia Papa, Bapak Yudi Mahriyadi. Nah, buat kalian yang sering ikutan turnamen Golf Joy pasti udah gak asing lagi sama Papa, karena dia salah satu founder Golf Joy juga. Jadi pasti sering ketemu lah ya Pak kalau turnamen Golf Joy ya. Jadi kemarin aku bikin question box di Instagram Golfin Pak. Jadi banyak teman-teman golfer yang pengen nanya-nanya juga nih sama Papa. Jadi boleh ya Pak ya? Boleh, Hari boleh. ini kalau misalkan kita main Quick 18 sambil ngobrol-ngobrol dikit boleh lah ya Pak? Boleh, boleh. Oke, sekarang kita mukul dulu guys. Oke, di hole 1 ini di sini gue pakai 3 wood untuk tee off-nya karena fairway-nya itu kayak bottleneck. Jadi kalau misalkan pakai driver, fairway-nya itu menyempit. Akhirnya di sini gue memutuskan untuk pakai 3 wood. Dan memang di Rancamaya Golf and Country Club ini banyak rintangan-rintangan di tengah fairway-nya, kayak ada sungai atau air atau bottleneck kayak gini nih di hole 1 ini. Jadi memang hari ini tee off-nya itu banyak pakai 3 wood, tapi bukan karena drivernya lagi nggak enak ya. Ini drivernya udah mulai ketemu, nggak kayak waktu kemarin di Rainbow Hill. Tapi karena memang bentuk lapangannya ini memaksakan gua untuk banyak pakai 3 wood di tee off-nya. Dan di hole 1 ini gue 3 putt dari jarak mungkin sekitar cuma 6 atau 7 meter. Ternyata turunnya itu lebih licin daripada apa yang gue perkirakan. Akhirnya bolanya lewat jauh. Terus second putt-nya tadi agak kurang kiri. Gue kira itu breaknya lurus, tapi ternyata ada kirinya. Oke, dan di hole 2 ini adalah par 5 yang sebenarnya dari segi distance itu nggak terlalu jauh, cuman agak sedikit uphill, jadi ada extra distance yang kita harus pukul tuh mungkin sekitar 10-20 meter ke greennya. Dan setelah mengawali round hari ini dengan bogey, tapi gue bisa bounce back di hole 2 nya itu dengan birdie. Jadi skor sementara adalah even par. Dan di par 3 ini sebenarnya gue agak sedikit in between club. Jadi jaraknya itu 155 meter. Kalau gue pakai 8 iron kayaknya kurang, cuma 150 carry-nya. Tapi kalau pakai 7 iron tuh kelewatan. Makanya kalau kalian perhatiin tadi di tee box, gue agak sedikit grip down, mungkin sekitar 1-2 inci dengan menggunakan 7 iron gue. Tapi ternyata walaupun udah di grip down, distance-nya juga masih agak kejauhan sih, tapi masih on the green. Dan di sini gue 2 putt dari sekitar jarak 11 meteran. Dan skor sementara setelah 3 hole even par. Setelah mukul tee off di hole 4 ini agak sedikit ngepull, gua dihadapi dengan pukulan downhill lie di second shotnya. Dan di pukulan downhill lie ini bener-bener lower body kita tuh bener-bener harus stabil banget, jangan sampai naik ataupun sebaliknya yaitu turun. Oke Pak, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Ini ada pertanyaan dari Wahyu Krisdianto. Dia nanya, terus aku tambahin sih, jadi pertanyaannya ini langsung ada 2. Awal mula Papa main golf dan apa yang membuat Papa pengen aku untuk main golf juga? Awalnya sih karena tuntutan pekerjaan, jadi saya harus bermain golf karena saya bekerja di jasa keuangan, sehingga mau tidak mau salah satu layanannya adalah
dengan bermain golf bersama. Dari sana saya merasakan bahwa golf adalah bisa membuat seseorang lebih disiplin, jujur pada diri sendiri, karena tidak ada yang menyaksikan pukulan berapa, bolanya kemana segala macam. Jadi kita dituntut untuk jujur terhadap diri sendiri. Karena itu saya ingin Kevin waktu itu untuk juga menekuni golf untuk kehidupannya dia. Mantap. Oke, ini pertanyaan keduanya dari Om Rio nih, papanya Jason. Om Rio nanya, bagaimana papa sebagai orang tua dapat memaintain Kevin untuk tetap cinta sama golf? Nah, ini maintain ini pengalaman yang penuh dengan suka duka, karena saya sendiri tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memaintain anak agar terus bisa menekuni golfnya. Yang saya lakukan adalah saya bertanya kepada Pak James Irawan, ayah Jordan Surya Irawan yang waktu itu sebagai top junior, yang kalau bermain selalu under. Kemudian saya juga ngobrol dengan Rory, dengan George, dengan William Saihuddin. Artinya siapapun saya tanya hanya untuk mendapatkan masukan bagi saya, kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk maintain. Nah, golf tidak banyak yang dilakukan. Artinya bukan olahraga yang seperti futsal atau bola yang masif banyak orang sehingga kejenuhan. Kalau di golf acap kali bisa melanda, sehingga ketika itu datang saya harus pandai-pandai memotivasi Kevin untuk bisa terus menekuni golf, kasih semangat, dorongan, dukungan, bahkan kadang-kadang setiap ada kesempatan saya sempatkan untuk hadir menemani dia, seperti itu. Ya, jadi singkat cerita tuh papa dulu sempat ngadain aku ya, di betul. turnamen Asian Tour, di Indonesian Masters, Ya. atau Indonesia Open. Itu masih 15 tahun kali ya Pak ya? Ya. 14 atau 15 tahun. Dan itu pengalaman yang asik banget sih. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya ini dari Alvin Gania. Berapa modal yang dihabiskan untuk golf Kevin sampai sekarang? Waduh, apapun pasti akan dilakukan oleh orang tua yang sangat sayang sama anaknya, yang ingin anaknya berprestasi. Nah, berapa biaya yang saya keluarkan? Saya mulai mengajak Kevin dari umur 8 tahun tapi nggak pernah bisa. Baru umur 10 tahun dia menekuni. Umur 13 dia sudah masuk timnas Asian School Game di Surabaya. Nah, ketika udah masuk timnas itu biaya pastinya jauh lebih menurun. Nah, yang persiapan dari 10 sampai 13 3 tahunan itulah yang kira-kira kita harus bisa support anak kita apapun hasilnya. Jadi kalau masalah besarannya ya bisa dihitung lah. Kalau main di lapangan diusahakannya weekday waktu itu, tapi kadang-kadang harus juga main weekend. Bisa kita kalkulasi sendiri. Kita sebagai orang tua pasti akan melakukan berapapun itu. Oke. Ini sekarang kita sudah sampai bolanya papa. Kita lihat bolan papa. Let's go. Stick apa itu? Coba lihat. Apa ini? Wah, ini nggak boleh. Ini apa ini? Chipper. Oke, dan di hole 5 ini di sini gue tee off pakai 3 wood, dan memang gue sengaja arahnya itu arah semak-semak atau pohon kelapa yang ada di kirinya fairway, karena gue yakin kalau misalkan 3 woodnya kena solid itu gue bisa lewatin semak-semak atau pohon kelapa yang ada di sebelah kiri fairway, dan nantinya second shotnya bisa lebih pendek lagi ke greennya.
Oke, setelah 5 hole berjalan, skor sementara hari ini adalah 2 under par. Wah, ini masuk nih. Nice shot. Jangan sampai kurang, ini bahaya nih. Kurang dikit, Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat ini dari Kak Doni nih. Kak Doni nanya, apakah sejak kecil Kevin sudah terlihat bakatnya? Sangat terlihat, karena dia kan bermain golf gara-gara PS, dan di bagian akhir PS itu kan ada swing-swing dari pemain-pemain dunia sana PGA Tour, ada Tiger Woods, PGA Swing, Sergio Garcia, itu dengan tepat ditirukan oleh Kevin pada waktu kecil itu. Nih Pak, gaya Tiger, nih Pak, gaya Sergio Garcia, itu dengan tepat. Dari sana saya meyakini bahwa motoriknya Kevin lebih baik kalau disalurkan di golf gitu. Dan ada 2 pelatih Korea, Mr. Sim waktu junior, mengatakan sama saya, Pak, Kevin ini punya bakat. Rasa tidak berlebihan dia mampu bermain di Asian Tour. Itu Mr. Sim yang bilang. Terus ada satu lagi Mr. Kim di Bandung. Dia bahkan dengan sukarela mengambil Kevin untuk dilatih di Bandung. Ini fakta waktu kecil bagaimana orang lain juga menilai bahwa Kevin sangat berbakat gitu. Tapi ya Pak ya, aku nggak tahu sih Papa setuju atau enggak. Cuman aku ngerasa bakat yang paling berharga adalah bakat kemauan untuk kerja keras. Karena menurut aku nggak banyak orang punya kemauan untuk kerja keras, apalagi di golf yang harus sabar, tekun kan. Menurut aku sih bakat yang paling berharga itu bakat adalah kemauan untuk kerja keras. Menurut Bapak gimana? Setuju, tapi lebih bagus lagi berbakat dan mau bekerja keras. Jelas. Yap, dan di hole 7 ini lagi-lagi gue tee off pakai 3 wood. Karena kalau pakai driver itu agak bahaya karena di depannya itu ada air. Jadi memang kalau teman-teman mau main di Rancamaya, nah pastiin 3 wood kalian atau fairway wood kalian itu lagi lurus-lurus banget, karena memang dibutuhin banget untuk tee off di Rancamaya ini. Oke, dan di hole 8 ini second shotnya sebenarnya gue niatnya pengen low fade, jadi kayak stinger gitu. Tapi gue kelupaan kalau gue lagi berdiri di downhill lie, jadi akhirnya bolanya itu launchnya terlalu rendah, terus kena tanah di depan itu. Tapi untungnya masih ada spin slice-nya, jadi setelah dia mantul di tanah, bolanya masih terbang dari kiri ke kanan mengikuti arah hole-nya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Rido Chandra Hasan. Dia nanya, sebagai orang tua, apa yang bikin Om yakin Kevin untuk turn pro di saat orang tua yang lain lebih milih anaknya kerja yang aman? Ya memang kita tidak pernah tahu kedepannya seperti apa.
tapi hidup adalah pilihan. Mau dia kerja aman, mau dia turn pro, itu semuanya pasti sudah diperhitungkan. Baik di Kevinnya sendiri diskusi dengan saya, bahkan dengan pelatihnya. Dan ini memang rupanya merupakan pilihan Kevin dari sejak kecil bahwa ingin suatu saat turn pro. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Iqbal nih Pak. Gimana bisa ngajakin Kevin main golf? Ya, dari sejak umur 8 tahun saya bujuk-bujuk untuk main golf sama saya, pergi ke driving. Gak mau ya? Gak pernah mau dia. 2 tahun saya bujuk sampai kelas 6 secara tidak sengaja dia memainkan PS yang saya beli. PS itu waktu itu kalau nggak salah Tiger Woods ya, EA Sport. Iya, Tiger Woods PGA Tour apa gitu dari Iya. EA Sports. EA Sport. Dari sana ketika habis 2 minggu main malah dia yang minta. Dari sana saya juga melihat bakatnya yang luar biasa. Motorik halusnya juga memungkinkan dia untuk melakukan swing-swing. Karena emang dari kecil aku kan olahraga terus ya, bulu tangkis, bola, semuanya aku lakuin. Betul. Bahkan pernah saya ajak juga ikut bulu tangkis latihan di tempat kerja. Juga saya masukin sekolah SSB ya, sekolah sepak bola Cibubur. di Cibubur. Ya, ya memang seperti itu. Dari sana saya melihat bahwa bakatnya luar biasa. Dan lagi-lagi di hole 9 ini tee off-nya pakai 3 wood. Tapi untungnya di Rancamaya ini walaupun kita tee off-nya pakai 3 wood, second shot-nya itu nggak akan sisa terlalu jauh lagi ke green. Nice shot. Setelah berdiri di hole 9, akhirnya skor di first 9 ini 3 under par atau 33. Dan di hole 10 ini tee off-nya sebenarnya agak sedikit ngepull. Gue kira bolanya hilang masuk air, ternyata masih ada, masih tembus. Mungkin karena tee off-nya tadi kenanya solid, terus juga ngepull, akhirnya dapat extra distance lah, terus bisa nge-cross dogleg-nya, jadi bolanya masih aman. Nah di hole 10 ini nih, kalau bola kita over the green itu bener-bener tricky banget karena downhill terus sampai depan. Jadi kalau kalian main di Rancamaya, make sure di hole 10 ini jangan over the pin. Lebih baik short of the pin aja, nanti puttingnya atau chipnya akan lebih mudah.
Dan setelah second shot udah di pinggir green, ini sebenarnya agak sayang sih kalau skor akhirnya cuma dapat par. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Pak ya. Ini dari Arya Sena. Bagaimana caranya Papa mendidik Kevin hingga menjadi orang yang bisa sukses di golf? Amin. Amin. Ya, ini juga sebelumnya dibilang sukses masih kalau saya pribadi menilai Kevin masih di awal-awal tangga menuju karir yang dia sesungguhnya. Jadi Karena COVID aja nih ya Pak ya. ya, Jadi akhirnya bikin YouTube dan lain-lain. ya saya juga Kevin cerita ke saya dia ingin juga share apa yang dia peroleh selama ilmu-ilmu golf di timnas dari David terutama. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lain. Saya seringkali diskusi sama Kevin bahwa ketika menekuni sesuatu, saya menekankan kepada Kevin supaya untuk bisa jadi yang pertama. Kalau mau jadi insinyur, jadilah insinyur yang pertama. Kalau mau jadi bankir, jadilah bankir yang pertama. Itu yang selalu saya tekankan. Pun demikian dengan golf. Kalaupun mau jadi pegolf, jadilah pegolf yang nomor satu. Jangan tanggung-tanggung. Yang terbaik ya pokoknya Pak. Ya, karena tidak ada sejarah mencatat yang kedua dan yang ketiga. Selalu mencatat adalah yang pertama. Betul. Itu yang saya tekankan sama Kevin. Nah, terkait dengan itu juga saya seringkali menceritakan bukan di golf, saya baca dari koran-koran waktu itu bagaimana Ardi B. Wiranata, Joko Supriyanto, pebulu tangkis yang bisa merajai di dunia itu ketika yang lainnya sudah selesai istirahat berlatih, mereka menambah 2-3 jam lagi secara pribadi untuk berlatih. Dan itulah yang saya tularkan kepada Kevin untuk bisa berlatih dengan tekun dan sesuai selalu menambah porsi latihannya dari waktu ke waktu. Oke. Pokoknya intinya kerja keras ya Pak. Ya, betul. Ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yes Ki Yes. Di titik apa Om mutusin support Kevin buat jadi atlet? Dari titik pertama saya meyakini bahwa Kevin memiliki talenta di golf. Bukan hanya di golf, bahkan di bidang yang lain pun, di olahraga, di sepak bola. Dia bahkan jadi kapten futsal di sekolahnya waktu junior. Saya meyakini apapun yang dia tekuni, insya Allah akan membuahkan hasil. Selama dia disiplin melaksanakan latihan-latihan yang diprogramkan oleh pelatihnya. Pertanyaan selanjutnya dari Dava Alwe. Gimana meyakinkan diri sendiri kalau anaknya bisa berprestasi di luar pendidikan? Berat juga nih pertanyaan. Iya, ini sesuatu yang memang belum terjadi. Tapi ya qadarullah, ini memang semuanya takdir Allah. Ya, kita hanya bisa berikhtiar semaksimal mungkin. Termasuk memilih pendidikan ke jalur yang homeschooling. Ya, pada waktu SMP kelas 2 saya ingat sekali Kevin meminta supaya bisa fokus di golf, latihan dari hari ke hari, minta dipindahkan dari sekolah reguler ke sekolah homeschooling. Saya tekankan sama dia waktu itu, cobalah bermain dulu dengan under. Apabila sudah bermain under, porsi latihan akan lebih banyak dan undernya bukan hanya sekali 2 kali, bahkan setiap bermain pasti akan under bila mana waktunya terpenuhi untuk latihan dengan lebih lama lagi. Nah, sebelum SMP selesai dia sudah bisa bermain dengan under. Jadi akhirnya ketika SMA kami memilihkan SMA yang seperti homeschooling di SMA 4 terbuka dulu di Depok dekat Emeralda, yang sekolahnya hanya Jumat Sabtu ya. Iya, cuma Jumat Sabtu doang. Jumat Sabtu. Selain itu belajar di rumah sendiri. Ya, nah dengan itulah, dengan waktu yang begitu banyak tersedia untuk latihan, ya alhamdulillah dia dengan serius, dengan disiplin berlatih, dan alhamdulillah hasilnya seperti sekarang ini. Dan kebetulan memang pas banget timingnya waktu aku homeschooling itu aku disupport sama Riverside ya Pak ya. Ya. Itu Riverside bener-bener fasilitasin latihan, main di lapangan setiap hari gratis tanpa caddy. Itu juga jadi ketika pas timingnya homeschooling, terus juga difasilitasi oleh fasilitas yang memadai di Riverside. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari junior juga nih Pak, salah satu junior juga. Pernah nggak marahin Kevin waktu golfnya lagi jelek?
Marahin rasanya seumur umur saya belum pernah marahin dia. Karena saya memiliki prinsip jangan pernah merayakan kemenangan anak ketika sang anak bermain buruk kita omelin. Saya tidak pernah merasakan susahnya bermain golf, tapi saya bisa berempati bahwa golf olahraga yang tidak mudah. Karena itu kita sebagai orang tua sebaiknya support penuh, jangan pernah ngomong ngemelin. Ingat peribahasa yang tadi saya sampaikan, jangan pernah ikut merayakan kemenangan anak ketika kalau dia kalah kita omelin. Penting untuk dicatat. Nice. Oke, sekarang kita lanjut ke hole 13 par 5 yang gak begitu jauh dari segi distance, cuman memang tantangannya itu agak sedikit sempit dan juga sedikit uphill. Dan di second shot ini gue pakai rescue, bolanya snap hook, dan di sini OB, jadi gue harus ulang lagi dari tempat gue pukul second shot ini, tapi bedanya sekarang untuk pukulan yang keempat. Dan setelah gagal up and down untuk bogey, akhirnya skor di hole 13 ini jadi double bogey. Tapi di sini sih gue cuman menganggap kalau ya namanya manusia pasti kan juga kecelakaan main golfnya kan, jadi itu sesuatu hal yang biasa dan gue nggak terlalu pikirin banget ke depannya sih. Oke. Selep. Aduh, kebanyakan. Ini tolong angkat ya. Bolanya langsung pindah kemana-mana nih, bolanya tolong ambilin sekalian di hole. Oke Mak, ambilin di hole ya. Dan di hole 15 ini sebenarnya kesempatan birdie yang bagus banget, cuman puttingnya ternyata breaknya lebih banyak daripada yang gue perkirakan.
agak sedikit frustasi, tapi ya mau gimana lagi, karena yang kita bisa lakuin cuman terima apapun outcome yang kita dapetin. Tapi ya namanya golf, birdie yang di depan mata nggak bisa dapat, tapi birdie yang jauh malah bisa dapat. Kayak gini nih. Gue sih selalu percaya di golf ini kalau kita bisa menerima dengan sabar apapun yang kita dapetin atau skor yang kita dapetin, nanti di hari berikutnya atau di hole-hole berikutnya tuh kita bisa dapetin skor yang lebih baik atau berkali-kali lipat lebih baik dari apa yang kita minta. Nah, kayak gini. Nice. Oh, lewat tembus. Oke, Pak. Ini kita sekarang udah di last hole nih, di pertanyaan yang akhir-akhir juga. Pertanyaan dari Steven Saputo. Sempat kepikiran gak sih, Pak, kalau aku bakal jadi pro suatu saat nanti? Kepikiran dari awal sih enggak, tapi dalam perjalanannya ketika torehan skor dari turnamen ke turnamen semakin membaik, keyakinan itu semakin bertambah. Itu apalagi ditambah dengan betapa kuatnya keinginan untuk berlatih. Kalau kondisi sedang hujan, ya terpaksa jalan sendiri. Walau kondisi sedang tidak memungkinkan, tapi keinginan untuk berlatih begitu kuat. Saya meyakini bahwa suatu saat turn pro tinggal masalah waktu saja. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Aditya Prihartoko, Pak. Ini kayaknya lebih ke mental sih. Ini gimana cara Papa mengatur mental saat di lapangan? Gimana caranya mengembalikan mental pemula kalau baru hole 1 dan 2 udah nggak jelas mukulnya, atau skornya udah jelek? Ini juga terjadi di awal-awal Kevin bermain golf. Saya mengumpamakan seperti sedang membawa ransel. Ketika hole 1 selesai, apapun isinya, entah itu birdie, eagle, bogey, double bogey, saya minta sama Kevin ranselnya itu ditaruh. Begitu masuk hole 2, ganti ransel yang kosong lagi. Jadi perumpamaan seperti itu sepertinya berhasil. Jadi apapun hasilnya, ketika dia bisa berhasil menyetak birdie atau double bogey, next hole sudah lega perasaan karena ransel yang dia bawa kosong. Seperti itu. Oke, jadi itu hole by hole dan itu bisa diterapkan kalau day by day juga bisa ya, Pak? Ya, betul. Hari begitu. 1 main jelek, ranselnya taruh, ganti ransel baru hari kedua. Bisa juga gitu kan. Main bagus pun, hari pertama main bagus under 5, hari kedua bawa ransel kosong lagi. Betul. Under 5-nya hilangkan dari pikiran. Betul. Begitu juga turnamen, ganti turnamen ransel juga harus ganti lagi. Persis. Keren banget. Oke golfers, setelah bounce back di 5 hole terakhir dengan skor 3 under par, akhirnya hari ini ditutup dengan skor 4 under atau 68.
Thank you Pak. Thank you buat hari ini Pak. Mudah-mudahan manfaat. Oke golfers, itu dia tadi Quick 18 di Ranca Maya bareng sama Papa. So thank you guys for watching and see you next time. Bye.